Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ikhlas, tolong disiapkan. Siap, Red. Hormat, Red. Tegak, Red. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya, giliran siapa yang membaca Al-Quran lagi nak? Amin. Kepada anak bapak, Nanda Fauzi, disilahkan. Al-Quran ya semuanya. Kita sudah membaca Al-Quran. Sesuatu perbuatan itu kita awali dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusan kita, baik itu dalam proses belajar mengajar maupun proses kita setelah pulang sekolahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin memperhatikan. Coba lihat samping kiri dan samping kanan anak Bapak. Ada tidak sampah? Tidak. Coba pakainya lihat. Sudah rapi apa belum? Sudah rapi. Berarti anak Bapak sudah siap untuk belajar? Nah, coba takbir. Bagus. Berarti anak Bapak sudah siap. Kita mencek kehadiran kita pada hari ini adalah setiap anak bapak yang terpanggil jawab berapa kali, berapa hari puasanya bulan Ramadan kemarin. Pak, Sauki, lengkap, bagus, mantap Sauki. Amora, lengkap, mantap, pintar. Aizat, lengkap, Aizat lengkap, bagus. Anda perhatikan gambar yang di depan terlebih dahulu. Kasih waktu 1 menit untuk memperhatikan apa yang terpikirkan oleh anak bapak melihat gambar di depan. Siapa yang bisa jawab? Coba, Fauzi. Kita harus rajin belajar supaya kaya. Bagus, kita harus rajin belajar supaya jadi kaya. Siapa? Orang yang rajin akan sukses. Orang yang rajin akan sukses. Mantap. Orang yang belajar akan bisa sukses. Itulah anak-anak bapak sekalian, dari gambar yang anak-anak bapak amati, itu ada orang yang sedang belajar, kemudian ada uang, orang kaya. Mungkinkah orang pemalas akan memiliki uang sebanyak itu? Ya. Mungkinkah kita kerja tidur-tidur saja punya uang sebanyak itu? Ya. Nah, pada kehidupan ini, termasuk dalam proses pada hari ini kamu sedang menimba ilmu. Harus belajar dengan giat, bekerja keras supaya nanti dalam kehidupan di masa depan kamu memiliki
segalanya. Bapak doakan anak Bapak mudahan sukses untuk masa depan. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini anak Bapak akan menyebutkan ketentuan-ketentuan puasa sunnah. Yang kedua, macam-macam puasa sunnah. Yang ketiga, hikmah puasa sunnah. Minggu kemarin kita sudah belajar apa itu puasa. Siapa yang bisa jawab? Coba Fauzi. Menahan hawa nafsu dan lapar. Siapa yang bisa menyempurnakan? Menahan diri dari makan. Berarti Aizat menjawab menahan diri dari segala yang membatalkan. Coba siapa anak Bapak yang dapat hukum puasa? Yang pertama, niat. Bagus. Yang kedua, Alia, menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Minggu kemarin kita sudah mengetahui, sudah mempelajari pengertian puasa dan dalil-dalil yang berhubungan dengan puasa. Pada kesempatan ini anak Bapak nanti akan Bapak tugaskan untuk mencari ketentuan puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah, dan hikmah puasa sunnah. Nanti anak-anak Bapak akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu akan membahas dari 3 poin tersebut. Setelah itu nanti anak Bapak akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ingat, ketika pembelajaran berkelompok nanti kamu akan Bapak nilai. Baik itu nilai secara berkelompok, bekerjasama maupun secara pribadi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak ada sebuah kuis atau kuis untuk anak Bapak sekalian. Nanti Bapak Wahyudi, ayo kita start ya. Dalam bulan Oke, mantap, tepuk tangan untuk Bapak. Fauzi. C. Coba kita lihat. Salah. Jawabannya? Yang ketiga, Aizat. Ya, bagus. Coba kita lihat ya. Kita buktikan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak semuanya dalam kesempatan ini ya. Nah, berarti materi kita pada hari ini adalah tentang puasa sunnah. Mencari informasi, menggali informasi dari berbagai media dan video nantinya. Terlebih dahulu, anak Bapak akan Bapak bagi per kelompok. Nah, kelompoknya apakah anak Bapak? Sudah. Jadi Bapak beri waktu selama 5 menit untuk duduk per kelompok makan. Mengerjakan tugas kelompok, apakah anak-anak Bapak sudah tahu dengan ketentuan puasa sunnah? Apakah anak Bapak sudah tahu dengan macam-macam puasa sunnah? Kurangnya. Apakah anak Bapak sudah tahu hikmah berpuasa sunnah? Masih kurang. Apakah anak Bapak mau ditambah? Mau. Nah, untuk itu mari kita saksikan video tentang puasa sunnah untuk menambah wacana bagi kamu untuk memasukkan ke dalam hasil diskusi nantinya. Nah, bagi anak Bapak, catat ya, masing-masing kamu ada tugas kelompok 1, kemudian ada tugas secara pribadi, nanti dicatat sama bukunya ya nak. Ya, bisa dimulai. Mari kita saksikan videonya. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan berpuasa pada bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini berpuasa 2. Puasa pada hari Arafah atau sebelum Zulhijjah. Bagi yang tidak senang melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW puasa pada hari Arafah. Setelah anak-anak Bapak menyaksikan video tadi, kemudian anak-anak Bapak menuangkan ke dalam teks revisi dan juga ada yang mencatat secara pribadi. Karena nanti akan Bapak nilai melalui hasil diskusi dan kerjasamanya, dan kemudian ada yang Bapak nilai secara pribadi. Nah,
anak-anak Bapak sekalian, setelah kita menyaksikan video tadi, kemudian anak-anak Bapak juga mencari sumber dan informasi dari LKPD untuk kelompok yang Bapak berikan ini. Jadi anak-anak Bapak bekerja sesuai dengan yang Bapak perintahkan tadi. Masih ingat dengan yang Bapak sampaikan tadi, nak? Mana kelompok 1? Ini kelompok 1 membahas tentang ketentuan puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah. Nah, kelompok 3 tadi membahas tentang hikmah puasa sunnah. Oke, masih ada pena anak? Siapa yang pena buat anak Bapak? Ada yang buat penanya? Boleh pinjam penanya 1 ya. Siapa yang belum tidak punya pena lagi? Sudah selesai, nak? Sudah. Ada yang belum? Berarti sudah selesai semuanya ya. Berarti anak Bapak mengambil informasinya tadi dari video dan dari LKPD yang Bapak sampaikan. Berarti sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Nah, kepada kelompok 1, 2, dan 3, Bapak silakan. Aizat, kalau kita membuat itu dibaca ta'awuz. Coba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ditutup dengan tangan tangan kiri. Siapa yang ada apa yang akan tampil terlebih dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1 dulu ya. Pada kelompok 1 disilakan. Mari kita dengarkan Rama Wahyudi akan mempresentasikan ini bunyinya, nak. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah bentuk ibadah puasa yang dianjurkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil penyajian kita. Ada nak Pak kelompok lain yang bertanya pada kelompok 1? Ya, ada kelompok 2. Pada kelompok 2 silakan untuk bertanya kelompok 1. Dikarenakan soalannya, nak. Kapan kita dilarang berpuasa? Nah, pertanyaan kelompok 2 kepada kelompok 1, kapankah kita dilarang untuk berpuasa? Coba kelompok 2 siapa yang jawab? Alia, ya silakan. Kita hari tasrik. Jawabannya adalah ketika hari tasrik. Nah, ketika hari tasrik itu kita dilarang untuk berpuasa. Nah, tanggal berapa tasrik itu? 11, 12, dan 13 bulan Nah, sekarang anak-anak Bapak yang akan tampil adalah anak kelompok 2. Pada kelompok 2 silakan. Macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ini dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Pintar anak Bapak, masya Allah. Nah, dari penampilan teman kamu yang tampil tadi, kira-kira ada enggak kelompok lain yang ingin bertanya, memberi tanggapan kepada kelompok 2? Ya, kepada anak Bapak, Nabila silakan. Ya, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2, yang pertanyaannya adalah apa artinya puasa Senin Kamis? Coba anak Bapak kelompok 2, siapa yang akan menjawab? Ya, coba orang. Berarti puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis pada setiap minggunya. Dasarnya apa? Karena pada hari Senin Rasulullah itu dilahirkan dan pada hari Kamis Rasulullah itu diutus menjadi Nabi dan Rasul sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Ketiga, siapa yang akan tampil? Sauki, ya silakan. Contoh hikmah puasa sunnah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih pengendalian diri. 3. Menambah pahala dan amal kebaikan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Sauki yang sudah tampil di depan kita. Nah, dia tadi membahas tentang hikmah puasa sunnah. Dari penampilan teman kamu
kelompok 3 tadi, ada nggak teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ada, coba Rafa Wahyudi, silakan. Apa hikmah puasa sunnah pada diri kita sendiri? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang pertanyaan ditanyakan oleh Rafa kepada anak Bapak adalah apa hikmah puasa bagi diri kita sendiri? Coba kelompok 3 siapa yang bisa jawab? Ya, Puji, silakan. Untuk menyehatkan badan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagus, pintar, luar biasa sekali jawaban Puji ya. Apa jawaban Puji itu adalah untuk apa tadi nak? Untuk menyehatkan badan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu hikmah beriman, salah satu hikmah puasa sunnah. Dari hasil diskusi anak Bapak tadi, yang perlu Bapak tegaskan di sini adalah yang pertama ketentuan puasa sunnah itu adalah niat. Yang harus dilakukan pertama dulu adalah innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Nah, kapan kita berniat? Puasa sunnah itu boleh dilakukan pada waktu-waktu zuhur. Kalau puasa wajib kita kapan berniatnya? Sebelum imsak. Nah, atau ketika pada bulan Ramadan. Nah, yang kedua makan sahur pada dini hari. Nah, ini yang sering tertinggal oleh kita. Ya kan? Setelah kita pulang sholat tarawih atau yang lain, atau ketika puasa sunnah kita tidak sahur. Padahal sahur itu disunahkan oleh Rasul. Termasuk menyegerakan berbuka pada azan maghrib. Nah, selanjutnya menjaga perbuatan dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Apapun bentuk perbuatan yang akan merusak pahala ibadah kita, kita kurangi. Selanjutnya adalah memperbanyak amal ibadah. Kalau kita sudah banyak beribadah kepada Allah, tentu Allah akan lebih dekat dengan kita. Nah, apakah anak Bapak sudah paham? Sudah. Karena Bapak sudah paham, kita lakukan tes terlebih dahulu ya. Kita lakukan tes. Coba siapa anak Bapak yang akan tampil ke depan? Siapa yang akan tampil ke depan lebih dulu? Ya, Izat, coba maju ke depan. Kita mulai ya. Nah. 1, 2, 3. Di mana berhentinya? Pertanyaannya, puasa sunnah adalah puasa. Berarti jawabannya adalah coba kita perhatikan. Oke. Siapa lagi yang mau ke depan? Coba Soki. Sabutar ya. Puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah puasa. Coba kita buktikan siap. Betul dapat nilai itu ya. Selanjutnya siapa yang lagi yang mau ke depan? Rafa, yuk. Berikut ini adalah contoh puasa sunnah. Kecuali puasa salah jawabannya bedanya adalah puasa Ramadan. Apa pengertian puasa? Jadi jawabannya adalah siapa lagi yang terakhir? Puasa yang kita lakukan pada Senin Kamis adalah puasa. Siapa yang bisa jawab? Amra. Puasa yang kita lakukan pada Senin dan Kamis adalah puasa. Oke. Ya, siapa yang salah tadi? Ada salah satu teman kita, ya. Tepuk tangan untuk semangat anak Bapak ini. Ya. Anak Bapak akan Bapak lakukan tes, yaitu untuk menyesuaikan atau untuk menguji kemampuan anak-anak Bapak. Bapak akan membagikan kertas kepada anak Bapak. Silakan nanti dijawab pertanyaan sesuai perintah dari yang Bapak berikan. Ya.
Berapa menit waktu yang kita butuhkan untuk melaksanakan tes ini? 10 menit ya. 10 menit Bapak kasih ya, silakan dikerjakan. Untuk Pancasila kita, kalau kita belajar dikasih tugas itu sendiri, maka dikerjakan secara sendiri. Sudah selesai? Sudah selesai. Kepada ketua masing-masing ketua kelompok dikumpulkan tugas teman-temannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Bapak lihat dan Bapak perhasilkan dari hasil LKPD yang anak-anak Bapak lakukan tadi, sudah ada yang mendapatkan nilai 100, ada beberapa di antara kamu yang mendapatkan nilai di bawah 75. Nah, kalau yang di bawah 75 nanti Bapak akan mengadakan remedial. Dan bagi yang sudah nilai 100, Bapak nanti akan memberikan materi pengajaran. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah puasa sunnah itu adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Apa ketentuan-ketentuan puasa sunnah itu? Seperti kita tadi berniat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan atau membatalkan puasa kita. Dan apa hikmah puasa tadi bagi kita puasa sunnah itu? Termasuk salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita banyak beribadah kepada Allah, tentu pahala kita juga akan semakin banyak. Melaksanakan puasa Senin Kamis ada hadiahnya dulu. Nah, kita melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda, Pak? Bahagia, senang, alhamdulillah, gembira. Bagus. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan materi kita tentang materi haji dan zakat. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.